Kasus investasi bodong jalan di tempat setahun, lawyer korban RHS pertanyakan kinerja Polresta Mojokerto. Lantaran lamban menangani kasus investasi bodong PT RHS, kuasa hukum puluhan korban geram dengan kinerja Polres Mojokerto Kota. Ironisnya, penanganan kasus yang merugikan ratusan korban ini sudah berjalan 1 tahun lebih, namun belum ada perkembangan yang signifikan. Tak ayal, kuasa hukum korban PT RHS, Tuti Rahayu menjadi geram dan menilai kinerja Polres Mojokerto Kota jauh dari harapan. Terlebih, Direktur Utama PT RHS, Ainur Rofiq, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus lalu, hingga kini belum ada penahanan oleh pihak berwajib. Oleh sebab itu, Tuti bersama perwakilan korban investasi bodong PT RHS Group kembali mendatangi Polres Mojokerto Kota guna menanyakan perkembangan penanganan kasus yang dinilai terlalu lama dan berbelit. Dia menjelaskan ketidakprofesionalan Polresta Mojokerto semakin terlihat ketika tak ada progres berarti terkait kasus yang mengakibatkan kerugian korban mencapai miliaran itu. Menurut Tuti, beberapa kali pihak korban dimintai keterangan oleh penyidik untuk melengkapi BAP, bahkan saat ini status kasus ini masih P19. Agar segera ada kejelasan dalam waktu dekat, pihaknya akan berkirim surat ke Polda Jatim agar kasus ini segera diambil alih. Dari pantauan di lapangan, sekitar 8 orang perwakilan korban investasi bodong ini mendatangi Mapolres Mojokerto Kota di Jalan Bayangkara sekitar pukul 2 waktu setempat. Mereka langsung menuju ke gedung Satreskrim di bagian belakang kompleks Mapolres. Seperti diketahui, sebanyak 109 orang yang menanamkan modalnya di PT RHS Group melapor ke Polres Mojokerto Kota. Mereka merasa tertipu karena bagi hasil 5% oleh PT RHS hanya berjalan beberapa bulan. Selain itu, modal yang mereka tanamkan dengan nilai total 7 miliar rupiah tak juga dikembalikan. Sementara itu, pihak yang dilaporkan adalah Direktur Utama PT RHS Group, Ainur Rofiq, Kepala Cabang PT RHS Mojokerto, Dwi Sanyoto, serta tim 9 yang juga Divisi Sosial PT RHS Cabang Mojokerto. Diatur di dalam Perkap ya kan nomor 14 tahun 2012 itu terkait manajemen. Nah tentunya ada beberapa, apakah ini kriterianya perkaranya mudah, apakah ini sulit atau sangat sulit. Kalau memang ini, kalau melihat dari sudah panjang waktunya barusan ditetapkan tersangka, kalau memang sulit disupervisi saja di Polda supaya kita jelas terang benderang. Karena apa? Karena sudah ada mens rea, ada 2 alat bukti yang sudah cukup, ya kan? Yang pertama, yang kedua, kenapa saya bilang karena ada disinyalir uang dari hasil nasabah ini dipergunakan oleh saudara Rofiq, ya. Yang ketiga, yang saya katakan bahwa ini sudah jelas kok, tersangkanya ada, tapi kenapa tidak ada upaya paksa daripada kepolisian? Dan ini delik biasa, sudah saya pikir harusnya polisi sigap, ada suatu tindak pidana perbuatan. Karena kalau di dalam satu pidana kan unsur material dulu, kalau sudah terpenuhi kenapa nggak ditahan? Ini menjadi membuat korban-korban ini merasa ada apa, dan ini selalu di BAP, dan tadi P19. Saya bilang kaget, kenapa Bu? Memang itu adalah suatu tahapan, tetapi kok tidak menjadi dasar, karena P19-nya ada seperti ada indikasi memang para penegak hukum kita kelihatannya sangat berpihak, ada suatu keistimewaan terhadap saudara Rofiq dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau memang dalam hal petunjuk jaksa itu memang jelas, nggak apa-apa, tapi ini sepertinya diada-ada, dia mencari auditor, dan sedangkan ini tidak ada TPPU. Dana puluhan miliar rupiah itu diduga mengalir ke rekening Direktur Utama PT RHS Group, Muhammad Ainur Rofiq, yang berdomisili di Blitar. Investasi itu diputar dalam bisnis 8 toko bahan bangunan di Blitar dan Kediri, serta pengembangan waterpark Genoa. Selain memberi bagi hasil 5% setiap bulan kepada para investor, PT RHS Group juga memberi bonus 5% kepada setiap investor yang berhasil mengajak penanam modal baru. Bonus itu diberikan 1 kali, namun bagi hasil 5% mandek sejak April 2018. Dia 2017 itu saya bilangnya lupa ya, itu kan sudah ditutup oleh OJK. Itu loh. Nah ini tadi juga menanyakan perkembangan kasusnya seperti apa Pak, katanya pihak kepolisian. Untuk perkembangannya itu katanya dia sudah jadi tersangka, tapi kok sampai sekarang itu dia masih berkeliaran. Nggak ditahan gitu loh. Padahal ini loh. Di tahanan nggak ada. Meskipun sudah ditahannya di mana?
Padahal statusnya sudah tersangka ya. Iya, Iya, bisa sudah tersangka tersangka. waktu itu kan. Tapi kenapa kok orangnya itu masih berkeliaran? Pak, untuk harapannya seperti apa Pak? Harapannya Pak untuk kasus ini Pak? Harapannya Dari Mojokerto, Uce, Jurnal Bojo TV, melaporkan.